Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Pokja Program Sekolah Penggerak Bapak Dr. Sigit Wibowo. Yang kami hormati para narasumber pembekalan instruktur nasional dalam rangka pendampingan IHT. Yang kami hormati moderator dan tim panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu peserta kegiatan pembekalan instruktur tingkat nasional yang kami banggakan dan kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita hari ini masih bisa berkumpul, bertemu melalui dunia maya. Semoga dengan pertemuan ini kita akan selalu bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi masyarakat, tentunya melaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Bapak Direktur yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami, dan mohon izin Bapak Direktur, kami akan melaporkan secara singkat terkait dengan kegiatan pagi hari ini. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan pembekalan kepada seluruh instruktur nasional dalam rangka melakukan pendampingan di dalam satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak, di mana para instruktur akan mendampingi di dalam kegiatan in-house training di satuan pendidikan sekolah penggerak. Instruktur ini mendampingi dalam rangka untuk menggantikan, di mana bahwa pelatih ahli sampai saat ini masih dalam proses rekrutmen, sehingga kegiatan pembelajaran sudah dimulai dan kegiatan in-house training juga sudah dimulai. Oleh karena itu, peran pelatih ahli sementara diwakili oleh para instruktur nasional. Bapak Direktur dan Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini tentunya kegiatan yang sudah direncanakan dari awal, di mana bahwa program sekolah penggerak sudah dilakukan beberapa langkah-langkah, mulai dari pelatihan bimbingan teknis para instruktur, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan komite pembelajaran, lalu juga sudah dilakukan in-house training di satuan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas mutu program sekolah penggerak, tentunya juga akan ada kegiatan pendampingan di tiap-tiap satuan pendidikan. Baik itu yang akan didampingi oleh pelatih ahli, yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun gurunya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini calon pelatih ahli sedang kami lakukan, yaitu proses seleksi tahap pertama. Seleksi tahap pertama sudah diperoleh sebanyak 1.571.
itu yang sudah dilakukan penilaian, baik itu kurikulum vitae maupun IC, di mana penilaian dilakukan oleh para asesor, yang tentunya para asesor yang sudah dinyatakan lolos certified. Penilaian ini murni dilakukan oleh para asesor. Tidak ada intervensi siapapun yang akan bisa melakukan intervensi. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah berikutnya pelatih ahli tentunya akan memasuki seleksi tahap 2, yaitu seleksi simulasi melatih dan wawancara, yang rencananya akan dilakukan mulai tanggal 16, yaitu selama 5 hari. Bapak Direktur dan Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh seluruh instruktur nasional. Kurang lebih ada 900 sekian. Dan kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam ke depan, yaitu akan berakhir nanti jam 12. Strategi kegiatan ini yaitu ada pembekalan paparan yang terkait dengan kurikulum paradigma baru dan juga sosialisasi pembelajaran paradigma baru yang akan disampaikan nanti oleh para narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, itu barangkali yang bisa kami laporkan secara singkat, dan selanjutnya mohon Bapak Direktur bisa memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Paiman atas laporannya. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan penguatan instruktur nasional dalam pendampingan Komite Pembelajaran Tahap 1 oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Sigit Wibowo, Koordinator Program Sekolah Penggerak. Kepada Bapak Sigit dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lia. Mohon cek dulu Mbak Lia, suara bisa tertangkap, terdengar? Terdengar dengan jelas Pak. Alhamdulillah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di pagi yang cerah ini kita diberikan berbagai nikmat. Salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu secara virtual untuk sama-sama mengikuti kegiatan yang terkait dengan penguatan kembali para instruktur nasional dalam rangka melaksanakan pendampingan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Bapak Ibu, tentu saja rasa syukur, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dan atas ridha Allah, atas izin Allah SWT, kita akan segera nanti mengawali kegiatan ini, dan ini adalah hari pertama, karena nanti akan ada lanjutannya di hari-hari berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mohon izin atas nama pimpinan, atas nama Pak Direktur Praptono, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, pagi hari ini beliau ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, berhalangan. Beliau mewakilkan ke kami, ke saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Bapak Ibu, para narasumber ini sudah bergabung. Pak Yogi Anggraena dari Puskurbuk, selamat bergabung, selamat pagi Pak Yogi. Kemudian Bu Susan, alhamdulillah juga sudah bergabung.
tadi juga sudah menyapa kita semua dari Pusmenjar. Dan tentu saja Bapak Ibu, para instruktur yang kami muliakan, jumlahnya ada 900-an lebih gitu Bapak Ibu. Tapi saat ini yang sudah bergabung masih belum 900, ada 800-an. Saat ini mudah-mudahan nanti bisa segera menyusul. Dan tentu saja Bapak Ibu, rekan-rekan kami, rekan tim Pokja, Pak Paiman, Mbak Anissa Nurmalia selaku MC, dan seluruh personil Pokja program sekolah penggerak yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Ini kalau Mbak Lia nampaknya ada di studio nih ya Mbak Lia ya. Dan yang saya hormati pula Pak rekan saya nih Pak Dr. Sugito Adiwarsito. Selamat pagi Pak Gito. Iya Pak, selamat pagi. Beliau nanti akan kita memandu Pak Gito ya, memoderatori kegiatan kita selama 3 jam ke depan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sebentar saja, tapi nanti mohon izin Mbak Lia kalau diperkenankan saya akan share satu slide saja Mbak Lia. Tentang apa lini masa yang akan kita lakukan terkait dengan kegiatan penguatan dalam rangka pendampingan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak ini. Bapak Ibu, sebagaimana tadi Pak Paiman sampaikan, tugas Bapak Ibu ini nambah namanya gitu ya Bapak Ibu ya. Para instruktur nasional kemarin sudah selesai melaksanakan pelatihan komite, alhamdulillah Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berperan aktif, berkontribusi tenaga, pikiran, dan waktu tentu saja. Bapak Ibu melatih para anggota komite pembelajaran, para kepala sekolah, pengawas atau penilik PAUD, termasuk tentu saja para guru dan juga pendidik PAUD, tapi itu nanti untuk pendidik PAUD ya Bapak Ibu, tanggal 3 sampai dengan 14 Agustus insya Allah sudah kita agendakan. Dan saat ini Bapak Ibu nanti akan bertugas kembali. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan meluangkan waktu pagi hari ini di hari libur Minggu pagi yang cerah ini Bapak Ibu tanggal 11 Juli tahun 2021 Bapak Ibu berkesempatan bergabung kembali dalam rangka juga untuk melaksanakan salah satu intervensi program di Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak, yaitu terkait dengan pelatihan dan pendampingan. Kalau pelatihannya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, dan nanti Bapak Ibu melaksanakan pendampingan, begitu ya Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu pendampingan yang akan dilakukan ini akan dilaksanakannya secara bertahap, begitu. Jadi nanti segera setelah Bapak Ibu mengikuti penguatan ini, nanti akan berkoordinasi, kami coba fasilitasi dengan P4TK, LP2K SPS, dengan Balai Besar, dan juga Direktorat Mitra Studi, begitu, dalam rangka Bapak Ibu nanti melaksanakan tugas pendampingannya. Tentu saja Bapak Ibu, karena kondisi saat ini adalah masih pandemi dan situasinya PPKM darurat, dan Bapak Ibu mungkin setiap hari juga sudah mendengar, membaca, dan menerima informasi bahwa ternyata memang signifikansi COVID-19 ini, pandemi ini nampaknya meningkat begitu, sehingga nanti pendampingan dilakukan kita pastikan secara daring. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin Mbak Lia, sebentar saja, saya share sebentar ya. Ya, silakan Pak Sigit. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat, Mbak. Sudah, Pak. Sudah ya, jelas baik. terlihat. Baik, saya akan langsung saja ke lini masa saja, Bapak Ibu. Maaf nih, agak cepat saja. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, selama 2 bulan ke depan ya, atau 8 minggu lah terhitung mulai hari ini, tanggal 11 Juli, Bapak Ibu nanti akan bersama kami, diundang lagi nanti di tahapan berikutnya. Ini sudah kami schedule-kan bersama tim Pokja, tim konsultan, agenda-agenda yang nanti akan Bapak Ibu sekalian ikuti, dan yang akan juga
Bapak Ibu sekalian nanti laksanakan. Di minggu pertama Bapak Ibu, sekarang tanggal 11 Juli, Bapak Ibu akan kembali melakukan penyamaan persepsi Bapak Ibu. Ini nanti akan ada paparan terkait dengan paparan panduan kurikulum operasional di satuan pendidikan, terutama sekarang Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu juga saya yakin sudah menerima informasinya, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, belum lama, artinya minggu ini bahkan, nomor 162/M/tahun 2021, ini sudah ditetapkan. Dan dalam Kemendikbudristek itu dinyatakan bahwa Kemendikbudristek atau Kemendikbud yang sebelumnya, nomor 1177, dinyatakan diganti. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, ini ada penyamaan persepsi karena ada beberapa hal Bapak Ibu, terutama kalau Bapak Ibu cermati di lampiran kedua di Kemendikbudristek itu, ini terkait dengan kurikulum operasional sekolah, terkait dengan pembelajaran dan asesmen, termasuk proyek profil pelajar Pancasila dijelaskan dengan detail. Nah Bapak Ibu, tentu saja penyamaan persepsi ini akan kita fokuskan pada hal-hal tersebut dan dimulai hari ini terkait dengan kurikulum operasional sekolah. Nanti akan menyampaikan hal ini tentu Pak Yogi dari Puskurbuk begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini sekaligus saja menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 25 Bapak Ibu akan kembali bergabung bersama kita begitu. Dan tanggal 25 nanti karena Bapak Ibu harapannya sudah bertugas di satuan pendidikan untuk melakukan pendampingan, dan pendampingannya ini fokusnya adalah pendampingan yang implementasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan satuan pendidikan sudah melakukan IHT. Jadi nanti Bapak Ibu akan banyak mengidentifikasi terkait dengan kendala dan solusinya ketika satuan pendidikan mempersiapkan kurikulum operasional sekolah. Tanggal 25 Juli kita akan bahas hasil survei terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah sampaikan kepada Komite Pembelajaran melalui UPT P4TK LP 2KS PS. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dilanjutkan kembali penguatan yang ketiga, nanti khusus membahas tentang pembelajaran dan asesmen. Berkenan nanti akan full di sini, fokus di sini Bu Dr. Susan Sufyadi dari Pusmenjar akan menjelaskan tentu saja lebih komprehensif, lebih detail begitu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu ada juga nanti di sela-sela tanggal 25 sampai tanggal 8 Agustus, tanggal 3 sampai 14 Agustus bagi Bapak Ibu instruktur nasional untuk Komite Pembelajaran PAUD akan melakukan pelatihan, akan memfasilitasi pelatihan Komite Pembelajaran untuk PAUD begitu. Kemudian nanti terakhir Bapak Ibu tanggal 22 Agustus Bapak Ibu akan ketemu kembali bersama kita semua untuk membahas tentang profil pelajar Pancasila, terutama tentang panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ikuti dan akan Bapak Ibu sekalian laksanakan kepada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Dan tentu saja Bapak Ibu, Pak Paitman tadi juga sudah menyinggung, kami sekarang sedang melakukan seleksi. Tahap ke-1 ini sudah selesai, tahap kedua insya Allah akan kami segera mulai terhadap para pelatih ahli. Pendaftarannya cukup banyak Bapak Ibu, tadi Pak Paitman sampaikan proses verbal sudah dilakukan, sudah diperoleh pula hasilnya, jumlahnya tadi Pak Paitman sampaikan ada 1.571, tapi sebagai bahan informasi Bapak Ibu yang submit, yang kirim berkas itu ada 7.000-an lebih. Sedangkan yang mendaftar saja tanpa submit totalnya ada 21.000 lebih. Jadi saya pikir antusiasme para unsur calon pelatih ahli ini luar biasa, mulai dari akademisi, widya suara aktif, widya suara yang sudah purna, kemudian pengawas aktif, termasuk pengawas yang sudah purna dan kepala sekolah yang sudah purna, dan juga para praktisi serta konsultan pendidikan. Dan selain itu juga ada kepala sekolah, manajemen sekolah dari sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum atau mengembangkan kurikulum secara mandiri.
atau menerapkan kurikulum internasional. Bapak Ibu, sekali lagi kami banyak menyampaikan terima kasih pada para instruktur nasional. Bapak Ibu, mohon maaf ini direpotkan kembali untuk menjadi instruktur sekaligus interim ya, ad interimnya pelatih ahli. Dan tentu saja Bapak Ibu untuk selanjutnya Bapak Ibu tentu nanti juga akan bersama kami terus. Tadi yang disampaikan Pak Iman, Bapak Ibu mungkin tadi melihat video, rencana program ini kan tentu akan berlanjut sampai dengan tahun 2024. Artinya peran instruktur ini akan semakin bertambah tugasnya. Tahun ini untuk tahun 2022 juga sudah akan dimulai seleksi calon kepala sekolah, pelaksana program sekolah penggerak tambahannya yaitu 139 kabupaten kota, sehingga nanti total tahun 2022 ada 2.500 ditambah 7.500. Ada 10.000. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa butuh instrukturnya nanti. Dan tentu saja kami, Pokja, PMO, program sekolah penggerak ini kita sedang mempersiapkan bagaimana kita akan melakukan rekrutmen dan seleksi bagi para instruktur yang nanti akan bersama Bapak Ibu bertugas di tahun 2022. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan ini bisa betul-betul berkontribusi, bisa memberikan penguatan-penguatan kepada Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang besok insya Allah ini sudah mulai masa orientasi ya untuk peserta didik baru atau sebutannya MPLS itu ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah seperti itu. Dan Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan pula, jika Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah melaksanakan IHT, bahkan Bapak Ibu juga sudah ada pula yang berperan untuk melakukan pendampingan di IHT, untuk yang terkait dengan penguatan pada saat implementasi, ini tetap dilakukan. Jadi memang ada dua hal Bapak Ibu yang saling melengkapi. IHT tetap kita berikan pendampingan, terkait dengan 74 JP pelatihan yang dilakukan oleh Komite Pembelajaran, sedangkan penguatan terhadap implementasi pembelajaran paradigma baru ini terkait dengan memastikan kemudian memberikan solusi-solusi terhadap kendala ketika Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak melaksanakan implementasi kurikulum operasional sekolah, pembelajaran dan asesmennya, termasuk mereka ketika melaksanakan terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila, karena memang hasil akhirnya adalah capaian pembelajaran yang holistik dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu Mbak Nisa, Mbak Lia, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan ini yang baik ini agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian Bapak Ibu, kita nyatakan dimulai kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi barokah, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sigit yang telah memberikan arahan serta membuka secara resmi kegiatan webinar kita pada hari ini. Baik, mengarah kepada acara selanjutnya adalah paparan materi dari para narasumber yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Sugito Adi Warsito MPDOR, Widya Iswara Pempa TK Penjas dan BK. Kepada Bapak Sugito, dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Sigit Wibowo, mewakili Direktur P3GTK, sekaligus sebagai koordinator tim PSP Ditjen GTK, Pak Dr. Paiman selaku penyelenggara,
Di sini ada Mbak Ririn Juniasih, PhD, selaku koordinator tim pelatihan PSP. Yang saya hormati Bapak Dr. Yogi Anggraina MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Susanti Sufiandi, SPD MA. Tim teknis program Sekolah Penggerak ada hadir di pagi hari ini juga. Lalu seluruh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempersiapkan berbagai materi yang kemudian akan dibahas melalui kegiatan di pagi hari ini. Ada 2 sesi yang nanti akan kita ikuti. Yang pertama adalah penyamaan persepsi. Terkait dengan apa? Terkait dengan kurikulum operasional sekolah, terkait dengan perangkat ajar, dan bahkan terkait juga dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Panitia telah menginventarisir berbagai permasalahan yang kemudian dirangkum sedemikian rupa, kemudian nanti semoga terjawab dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita semua, Pak Yogi dan Bu Susan. Kita akan lalui itu sampai dengan 10.45. Jadi sesi pertama sampai dengan 10.45 berupa penyamaan persepsi, berupa kerangka dasar dan struktur kurikulum, mulai dari regulasi, bagaimana penerapan nanti struktur kurikulum di sekolah, lalu masuk pembahasan yang kedua itu ada kurikulum operasional sekolah, bagaimana kurikulum ini sebenarnya diterapkan dan kemudian format yang digunakan seperti apa. Selanjutnya kita juga akan membahas perangkat ajar. Di sana nanti akan seperti warna sari, banyak sekali pokok bahasan, mulai dari program tahunan, program semester, bagaimana alur tujuan pembelajaran nanti dikembangkan, kemudian bagaimana modul ajar, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Kalau sudah membuat modul ajar, apakah masih perlu RPP? Apakah modul ajar ini sebagai pengganti RPP dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan melingkupi buku teks. Sudah sejauh apakah yang dipersiapkan, yang disediakan oleh pemerintah? Ketika guru-guru nanti mau mengakses, itu akan di mana? Lalu termasuk di dalamnya bagaimana nanti assessment. Kita sudah bahas sebenarnya di pelatihan, tapi nyatanya masih banyak berbagai, mohon maaf gitu boleh dikatakan miskonsepsi, mispersepsi yang nanti dikhawatirkan berakibat pada misimplementasi. Untuk mencegah itu kita berterima kasih semua kepada tim GTK, kepada tim PSP yang hari ini menyelenggarakan webinar pertama terkait dengan pembekalan bagi para IN dalam pelaksanaan IHT di sekolah penggerak. Bapak Ibu saya hormati, nanti juga disajikan mengenai kurikulum operasional sekolah secara khusus. Kenapa? Karena sudah diedarkan panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, disertai berbagai contoh dari sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan. Nanti implementasinya seperti apa akan kita ikuti di sesi yang kedua, di 10.45 dan kemudian berlanjut sampai dengan 11.15. 11.15 selesai, kita akan ke pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh panitia yang nanti akan saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Bapak dan Ibu saya hormati, saya akan menyampaikan aturan bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan boleh mulai diinventarisir dan kemudian disampaikan melalui Q&A. Jadi tidak ada tanya jawab secara live dengan menggunakan suara. Kenapa? Karena seringkali ketika Bapak dan Ibu diberi kesempatan bertanya, justru lebih banyak ilustrasinya dibanding dengan fokus pertanyaannya. Maka dari itu Bapak dan Ibu diberi kesempatan bertanya banyak hal di Q&A. Bapak dan Ibu nanti akan diberikan kesempatan kepada para narasumber untuk membahas mana-mana yang akan diprioritaskan untuk dijawab. Dan panitia sudah akan mencatat itu
dan kemudian menyampaikan kepada kita semua. Tanpa berpanjang waktu, Bapak Yogi dari Puskurbuk sudah siap, sekaligus Ibu Susan dari Pusmenjar juga sudah siap. Kita akan ikuti sesi pertama sampai dengan 10.45 untuk memaparkan permasalahan yang perlu diklarifikasi terkait dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum operasional sekolah, sekaligus perangkat ajar. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, Pak Sugito Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sigit, Bapak Iman, dan Ibu Bapak sekalian, Bu Susan. Izinkan saya dan Bu Susan selama 2 atau 3 jam ini untuk berdiskusi dengan Ibu Bapak untuk mendiskusikan terkait dengan pembelajaran pada program sekolah penggerak dan mungkin pembelajaran juga pada SMK Pusat Keunggulan. Dari sebelum memaparkan terkait dengan sekilas terkait dengan struktur dan nanti panduan operasional dan untuk perangkat ajar nanti secara utuh Bu Susan yang akan menyampaikan. Mungkin izinkan juga dahulu bahwa mungkin Ibu Bapak mohon maaf, apa suaranya terdengar Pak? Jelas nggak Ibu Bapak? Ada noise sedikit Pak Yogi, mungkin ada gesekan-gesekan di kabel. Oh, iya. Tapi secara umum jelas. Ya, sekarang jelas Pak, takut. Oke, jelas Pak. Baik. Ya. Ingin menyampaikan karena ada beberapa pertanyaan yang sempat masuk dan dibaca oleh kami terkait dengan regulasi. Jadi Ibu Bapak terkait dengan tanda kutip kurikulumnya, kami terkait dengan program sekolah penggerak dan SMKPK akhirnya disepakati diinsert dengan melakukan perubahan Kepmendikbud terkait sekolah penggerak dan Kepmendikbud terkait dengan SMKPK. Untuk ke sekolah penggerak sudah keluar awal terkait dengan Kepmendikbud sekolah penggeraknya dan dengan nomor 162. Namun kemarin ada sedikit perbaikan dan akhirnya disepakati dikeluarkan distribusi kedua, dan setahu saya sih sudah keluar juga terkait dengan Kepmendikbud sekolah penggerak yang distribusi kedua. Dan ini yang mungkin perlu kami ingatkan juga ke Ibu Bapak karena ada beberapa hal yang kita perbaiki dibandingkan yang waktu pertama keluar. Jadi di minggu ini keluar 2 kali dan yang digunakan adalah yang Kepmendikbud yang distribusi kedua, ada tulisan distribusi kedua. Karena ada beberapa perbaikan, nanti akan kita lihat di mana saja perbaikannya supaya menjadi perhatian nanti. Karena di utamanya nanti untuk yang menjadi IN di sekolah dasar dan di SMA. Nanti akan ada perhatian, harus ada perhatian lebih terkait dengan distribusi kedua. Jadi kalau sempat menerima yang edaran yang pertama yang Kepmendikbud 162, nanti mohon diperhatikan di atasnya yang terbaru itu ada tulisan distribusi 2. Lalu yang terkait SMKPK, kalau saya baru dapat informasi hari Jumat itu terakhir sudah selesai diparap oleh Pak Kabalitbang dan Pak Dirjen Vokasi. Semoga mungkin selagi saya tanyakan juga ke teman Biro Hukum karena pembahasannya sebenarnya sudah selesai di hari Minggu lalu dan proses parap untuk ditandatangan, dan kemarin dapat informasi hari Jumat itu Pak Kabalitbang dan Pak Dirjen sudah parap, dan ini lagi menanyakan ke Biro Hukum apakah sudah selesai ditandatangan. Tapi 2 Kepmen ini untuk menjawab kekhawatiran terkait dengan regulasi yang mengatur terkait dengan kurikulumnya. Jadi kurikulumnya sudah diinsert di dalam Kepmendikbud ini untuk mengatur proses pembelajarannya. Nah, kita berikan nama Ibu Bapak, mohon diinikan juga perhatian lebih bahwa di lampiran 2-nya kita tidak menggunakan istilah kurikulum tapi menggunakan pedoman pembelajaran pada program sekolah penggerak. Karena khusus di tahun ini belum menjadi kebijakan secara umum adanya perubahan kurikulum, tapi ini baru proses pembelajaran yang
hanya diimplementasikan di sekolah penggerak. Dan dari 1 tahun ini kita akan melakukan evaluasi untuk kebijakan ke depannya. Maka diberikan nama, lampirannya itu adalah pedoman pembelajaran pada sekolah penggerak. Lalu untuk yang SMKPK, pedoman pembelajaran pada SMKPK. Itu yang sebagai payung hukum terkait dengan kurikulumnya. Yang kedua juga di dalam Kemendikbud itu menaungi terkait linearitasnya. Karena ada beberapa hal yang berubah, yang paling banyak sih sebenarnya di SMK. Kalau di program sekolah penggerak ada beberapa yang menjadi berubah atau istilah baru, mata pelajaran baru. Di antaranya IPAS di SD, tapi karena ini di SD itu masih guru kelas, maka di sana disampaikan yang mengajar masih bisa guru kelas. Yang kedua, informatika, karena di kurikulum 2013 masih pilihan dan di linearitas Permendikbud 16 2019 belum secara spesifik mengatur terkait informatika, maka kita atur di sini bahwa untuk yang mengampu informatika disebut selain yang latar belakang informatika juga yang mengampu bimbingan TIK bisa, dan selanjutnya bisa yang matematika dan IPA itu bisa mengampu untuk informatika karena mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Lalu nanti di SMA, karena di SMA kita ketahui saat ini belum ada IPA IPS tapi adanya fisika kimia biologi atau ekonomi, sosiologi, geografi, maka di sana kita atur juga. Termasuk di SMK karena perubahan spektrum keahlian ini juga yang mengakibatkan diatur secara spesifik apa saja yang bisa mengampunya. Di sana juga secara jelas proyek IPAS dan lain-lain. Ini mungkin untuk menanggapi beberapa pertanyaan terkait regulasinya, baik yang di program sekolah penggerak dan di SMKPK. Jadi untuk linearitas, termasuk di SMK itu spektrum yang barunya, perubahan dari lama dan spektrum barunya sudah diatur oleh Kemendikbud. Jadi khusus di program sekolah penggerak, baik untuk SMK, kurikulum dan spektrumnya sudah spesifik diatur termasuk linearitas. Namun mungkin yang perlu turunan lebih lanjut adalah terkait dengan pengaturan beban mengajar guru. Itu yang diamanahkan ke Dirjen GTK untuk dibuat panduannya terkait dengan beban mengajar guru. Jadi kalau sampai subkurikulum, spektrum, sampai ke linearitas sudah terpayungi di dalam Kemendikbudnya. Nah, sekarang saya izinkan menyamakan persepsi karena mungkin Ibu Bapak ini juga sudah mendapatkan pelatihan dan kita mungkin nanti bisa lebih banyak diskusi. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan diingatkan bahwa jangan sampai kurikulum atau pembelajaran di paradigma baru di program sekolah penggerak dan di SMK ini yang terjadi adalah seolah-olah menjadi beban administrasi baru. Maka di dalam kerangka itu yang kita tetapkan sebenarnya yang menjadi standar hanya 3. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran, lalu prinsip pembelajaran dan asesmen. Makanya kita buat capaian pembelajaran kita tetapkan dalam bentuk per fase karena ingin memberikan keleluasaan kesatuan pendidikan untuk menentukan urutannya. Bagaimana mencapai suatu capaian yang kita tetapkan itu di akhir fase. Mungkin yang terasa paling banyak fasenya panjang itu di SMP karena hanya di akhir di akhir kelas 9 saja, di akhir fase D. Jadi selama 3 tahun itu yang perlu dicapai. Nah, bagaimana mencapainya, urutannya itu benar-benar berada di tangan Ibu Bapak guru. Lalu ada struktur pun kita tetapkan itu per tahun, bukan lagi per minggu, agar Ibu Bapak bisa menyesuaikan kira-kira bagaimana menjabarkan, yang penting jam pelajaran per tahun itu tercapai. Jadi nanti bisa terlihat bahwa bisa dimungkinkan ada satu mata pelajaran diselesaikan dalam 1 semester, yang penting alokasi waktunya itu bisa tercapai. Jadi pengelolaan itu berada di satuan pendidikan. Dan terkait struktur ini juga bahwa alokasi waktunya Ibu Bapak mungkin yang tidak bisa fleksibel asalnya matematika 4 jadi 5 enggak. Tapi yang fleksibilitas yang menjadi kewenangan satuan pendidikan bagaimana mengorganisasikannya. Lalu ada tambahan muatan lokal diperkenankan satuan pendidikan mungkin izin daerah untuk menambahkan muatan lokal. Posisi muatan lokal akan sama dengan di kurikulum 2013. Jadi yang di struktur ini menjadi standar itu yang ditetapkan. Nah, satuan pendidikan
diberikan keluasan untuk mengelolanya seperti apa, karena yang kita tetapkannya adalah per tahun. Lalu ada prinsip pembelajaran dan asesmen, dan nanti jabaran dari prinsip pembelajaran dan asesmen itu adalah dalam bentuk panduan pembelajaran dan asesmen. Mungkin di pertemuan selanjutnya juga akan dikupas tuntas terkait dengan di prinsip pembelajaran dan asesmen ini oleh Bu Susan. Nah, dalam rangka mencapai struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran yang secara umum ini dinaungi oleh profil pelajar Pancasila, maka pemerintah menyediakan berbagai perangkat ajar. Nah, perangkat ajar kami deskripsikan di dalam Kepmennya bahwa perangkat ajar yang disusun oleh pemerintah itu bukan suatu standar yang harus diikuti. Tapi perangkat ajar itu merupakan salah satunya inspirasi. Ibu Bapak bisa menggunakan langsung contoh-contoh yang ada, bisa memodifikasi dari contoh yang ada, bahkan Ibu Bapak bisa membuat sendiri. Jadi silahkan, ada yang mau menyusunnya, mengambil langsung dari yang ada, yang disediakan. Nanti mungkin lebih jelas Bu Susan akan mengeksplorasi terkait perangkat ajar apa saja yang dikembangkan. Bisa langsung mengikuti atau menggunakan contoh yang ada, tapi itu sifatnya contoh. Bisa memodifikasi dari yang sudah ada. Malah bisa juga kalau sudah bisa mengembangkan, ya sudah kembangkan sendiri. Jadi perangkat ajar ini bantuan dari pemerintah bagaimana Ibu Bapak mengembangkannya nanti supaya dituangkan di dalam proses pembelajaran dan dituangkan dalam kurikulum operasional. Maka di dalam kerangkanya kita posisikan di sini ada ini garis putus-putus untuk menunjukkan ini bukan suatu standarnya. Yang standarnya adalah yang warna hijau ini. Nah, Ibu Bapak di dalam perancangan kurikulum ini ada beberapa, mungkin paparannya akan saya skip karena Ibu Bapak mungkin sudah memahami juga, sudah mendapatkan materi-materi ini. Nah, terkait dengan pengorganisasian ini yang perubahan mendasar di K13 ke yang saat ini. Jadi kalau pada saat di kurikulum 2013 Ibu Bapak misalkan di sekolah dasar harus menggunakan tematik terpadu, maka di saat ini kebijakan atau kewenangan menentukan satuan pendidikan menggunakan tematik atau berbasis mata pelajaran itu dikembalikan ke satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikannya mau menggunakan tematik disilahkan, tidak menggunakan tematik berbasis mata pelajaran pun silahkan. Jadi kewenangan itu berada di satuan pendidikan. Jadi apakah nantinya berbasis mata pelajaran, tematik, unit on query, atau kolaborasi mata pelajaran, itu kebijakannya ada di satuan pendidikan. Lalu jam pelajaran yang menjadi perubahan mendasar selanjutnya adalah yang diatur oleh pusat itu adalah per tahun. Nah, di dalam bebannya waktu itu sempat dimasukkan sebenarnya di Kepmen, tapi nanti mungkin dituangkan di dalam panduan beban mengajar bahwa yang dihitung, karena saat ini kan regulasi mengatur bahwa rata-rata kewajiban beban mengajar itu 24 jam per tahun. Maka karena kita tetapkannya per tahun, maka nanti dideskripsikan bahwa rata yang dihitung sebagai mengajar bisa dihitung dari rata-rata per tahunnya. Misalkan saat ini kalau pembelajaran itu misalkan seni 2 jam pelajaran per tahun, per minggu selama setahun flat terus. Nah, nanti dalam pengorganisasian ini sebenarnya diberikan kewenangan kepada satuan pendidikan karena yang kita tetapkan misalkan per tahunnya, misalkan seni 72 jam per tahun. Satuan pendidikan mengelolanya bisa saja seperti saat ini dibuat flat selama 1 tahun 2 jam rutin, bisa juga menjadi 4 jam dalam 1 semester. Kan 4 jam dikalikan 18, sama-sama dihasilkan 72 jam per tahun. Jadi pengorganisasiannya itu berada di satuan pendidikan. Mau diselesaikan selama 1 tahun itu silahkan, mau dibuat 1 semester menjadi 1 semester juga silahkan. Yang penting adalah jam pelajaran per tahunnya itu terpenuhi. Lalu perubahan mendasar yang selanjutnya adalah terkait pemaknaan di struktur kurikulum. Nah, ini Ibu Bapak yang perlu diperhatikan baik-baik di struktur kurikulum yang menjadi dibagi dua, yaitu kegiatan rutin, intrakurikuler, dan kegiatan proyek.
Ini yang dihitung sebagai beban mengajar nanti adalah gabungan dari kegiatan rutin dan kegiatan intrakurikuler. Dan kalau edaran Kepmen pertama dan yang kita sosialisasikan kemarin di dalam strukturnya kita tuliskan persentasenya. Nah ini biar nggak terlalu membingungkan, persentasenya kemarin kita cukup cantumkan di atas dan di dalam strukturnya sudah kita perbaharui nanti di dalam distribusi kedua. Nanti akan bisa Ibu Bapak lihat bahwa yang dihitung sebagai beban mengajar, misalkan untuk matematika itu intrakurikulernya 108 jam, lalu proyeknya 36 jam, maka yang dihitung adalah 144 jam. Gabungan dari intra dan proyek itu yang perhitungan sebagai beban mengajar. Dan nanti di dalam menyusun di kurikulum operasionalnya pun harus terlihat mana alokasi waktunya, jangan langsung diambil hasil totalnya. Makanya di dalam struktur kita tulis mana yang menjadi intra dan mana yang menjadi kegiatan proyeknya. Sehingga totalnya itu yang dihitung sebagai beban mengajar guru nantinya. Selanjutnya adalah terkait proyek penguatan pelajar Pancasila. Ini kegiatannya fleksibel, bisa tidak rutin, tidak terstruktur, dan lebih berpusat pada guru. Dan ini yang terkait dengan proyek karena kita ambil jamnya di setiap mapel, tetapi nanti terkait dengan penjadwalannya, kegiatannya itu sudah di lintas mata pelajaran. Walaupun dihitung sebagai beban mengajar, tapi di dalam proses pembelajaran dan di dalam proses penilaian nanti akan berdiri secara sendiri. Dan mungkin untuk proyek di pertemuan selanjutnya akan dikupas tuntas kalau dilihat di jadwal yang disampaikan Pak Sigit. Intinya untuk proyek penguatan ini, kegiatan ini dilakukan 2 atau 3 kali 1 tahun sesuai jenjang dengan jangka waktu masing-masing proyek tidak harus sama. Tidak perlu ada jadwal kegiatan belajar, nanti disesuaikan saja sebenarnya satuannya, bagaimana pengorganisasiannya. Nanti akan ada tema-tema yang diambil. Jadi intinya untuk proyek nanti walaupun ini dihitung sebagai beban mengajar, namun dalam pelaksanaan praktek pembelajarannya tidak dikaitkan dengan materi atau capaian pembelajaran, tapi lebih diarahkan kepada pencapaian profil pelajar Pancasila melalui tema-tema yang ditetapkan. Nah, ini yang sedikit mengingatkan Ibu Bapak perubahan-perubahan secara garis besar dari kurikulum 2013. Pertama untuk IPA dan IPS ini menjadi digabung menjadi nama mata pelajaran IPAS, dan di linearitas kita sebut ini bisa diajar oleh guru IPA, oleh guru kelas. Lalu pendekatan tematik tadi sudah disampaikan, ini kewenangan satuan pendidikan. Jadi apakah mau tematik atau pakai mata pelajaran, satuan pendidikan itu yang menentukan. Nah ini satu hal yang perlu kami ingatkan di distribusi kedua yang baru dimunculkan di distribusi kedua, karena bukunya juga nanti tersedia dan perlu dimanfaatkan. Mata pelajaran bahasa Inggris ini sejak kelas 1 kita menyediakan bukunya, capaian pembelajarannya juga. Tapi ini tidak menjadi mata pelajaran wajib. Jadi satuan pendidikan nanti yang kalau tersedia gurunya atau guru kelasnya ada mampu mengajarkan, ya diperkenankan silahkan. Jadi ada keterangan mata pelajaran bahasa Inggris, dan ini mungkin nanti yang perlu disosialisasikan terkait dengan bahasa Inggris ini karena ada baru ini kebijakannya. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Jadi pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris karena ada provinsi juga yang meminta bahasa Inggrisnya ini menjadi wajib di daerahnya. Makanya ini kita deskripsikan di sini. Dan ini juga untuk mengantisipasi juga seringkali yang menyimpan bahasa Inggris sebagai muatan lokal. Maka kita pilih ada muatan lokal, ada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris di SD kita cantumkan secara berdiri sendiri supaya tidak dimasukkan sebagai muatan lokal. Nah misalkan peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik ini kan perlu dengan koordinasi dengan daerah, komitmen dari daerah kalau ini menjadi mata pelajaran pilihan dan ditambahkan. Lalu satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran sebagai mata pelajaran sendiri, ini muatan-muatannya bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain atau bisa juga ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Dan bisa jadi nanti pada saat keterlibatan relawan mahasiswa, bimbingan orang tua, atau kegiatan-kegiatan lain itu bisa terlibat. Jadi tidak, bahasa Inggris ini tidak menjadi mata pelajaran wajib. Kalau sudah siap dan didukung sekolah dinas, itu bisa mungkin sebagai mata pelajaran sendiri. Nah, sehingga nanti Ibu Bapak di dalam strukturnya, nah ini yang terbarunya nanti Ibu Bapak bisa lihat di yang di distribusi kedua, yang alokasi proyek kita sudah tidak menuliskan persentase ya, biar nggak membingungkan, sehingga Ibu Bapak bisa lihat langsung sih alokasi untuk minggunya berapa dan untuk tahunnya berapa jam. Nah, untuk proyek ini kan total nanti yang dihitung. Nah, nanti bagi satuan pendidikan yang bahasa Inggrisnya berdiri sendiri dan muatan lokal berdiri sendiri, ini berarti ada tambahan 4 jam. Kalau nggak berdiri sendiri, yang kita total di dalam struktur itu hanya sampai PJOK ini. Tapi kalau satuan pendidikan mau menambahkan bahasa Inggris belajar sendiri, muatan lokal berdiri sendiri, maka bisa ditambahkan 4 jam. Jadi kewenangan leluasa menambah mapelnya ini di 2 hal ini di satuan pendidikan. Bahasa Inggris dan muatan lokal ada tambahan 4 jam untuk di sekolah dasar. Ini kita pilih antara kelas 1, 2, sampai kelas 6 karena ada beberapa perubahan. Nah ini Ibu Bapak ya, jadi nanti mungkin kemarin ada sedikit koreksi kalau di kelas 1, kelas 2 ada bintang misalkan di matematika. Sebelumnya ini 176 jam, sekarang jadi 180 jam per minggu. Jadi kalau dirata-ratakan 5 jam intrakurikulernya dan 36 jam total ini yang proyeknya. Nah, kelas 6 nanti khusus di kelas 6, kalau kelas 1 sampai kelas 5 asumsi per minggunya itu 36 minggu, maka di kelas 6 menjadi 32 minggu. Sehingga ini pengelolaannya agak beda, nanti perhitungannya pembaginya kelas 6 itu 32 minggu. Sehingga nanti Ibu Bapak bisa melihat nanti di draft KP-nya alokasi waktu yang ada. Itu yang di sekolah dasar perubahan-perubahan yang mungkin harapannya bisa disampaikan juga nanti pada saat menyusun jadwalnya. Jadi ada kegiatan alokasi intra dan proyek bisa terlihat di dalam jam. Nanti yang dihitung sebagai beban mengajar itu yang warna orange totalnya. Dan kalau dihitung rata-ratanya kan tinggal dibagi kalau kelas 1 sampai ini untuk perhitungan beban mengajar rata-rata per minggu. Lalu di struktur SMP ini perubahan utamanya adalah informatika yang menjadi mata pelajaran wajib. Oh ya, sebelum melanjutkan ada posisi yaitu yang ditanyakan juga posisi bimbingan konseling. Posisi bimbingan konseling itu sama posisinya masih dengan di kurikulum 2013 sebenarnya. Kita menyiapkan capaian layanan, kalau di mata pelajaran kita sebut capaian pembelajaran, kalau untuk bimbingan konseling baik SD, SMP, SMA, sudah kita siapkan capaian layanan dan model-model pelayanannya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Ardhito, sudah diupload bersamaan kurikulum operasional. Kemarin kita sudah mengirim ke teman-teman GTK panduan operasional satuan pendidikan beserta contoh-contoh, lalu juga terkait dengan pendidikan khusus serta model-model layanan untuk bimbingan konseling. Bagaimana contoh-contoh inspirasi untuk di SD, SMP, SMA. Jadi untuk bimbingan konseling masih layanan bentuknya sama dengan di K13 dan layanan apa yang perlu dilakukan itu tertuang dalam capaian layanannya. Jadi posisinya dan sebagai inspirasi bagaimana mengimplementasikan sudah disediakan model-modelnya. Lalu di SMP ini juga posisinya sama, ini tidak terlalu banyak, hanya informatika yang menjadi wajib dan ini untuk yang mengajarnya sudah kita eksplisitkan di dalam Kepmennya siapa saja. Jadi yang latar belakang informatika, yang pernah melakukan bimbingan TK, serta dimungkinkan yang MIPA. Jadi mungkin kalau gurunya karena ini menjadi wajib belum ada ya, prioritas pertama matematika, lalu yang IPA harapannya seperti fisika gitu. Jadi secara urutan jangan baiknya mungkin matematika dulu yang kalau belum terpenuhi dari guru matematika dulu, lalu yang IPA-nya yang punya background fisika lalu kimia. Jadi di sana disebutkan yang bisa mengampu adalah yang MIPA. Lalu di SMA, Ibu Bapak ini yang sekali lagi karena di SMA ini, nah ini nanti mohon diingatkan kemarin pada saat kita di yang awal, sosialisasi awal, mungkin waktu Ibu Bapak juga melakukan sosialisasi,
ini terjadi kebingungan di IPA dan IPS saat mengorganisasikan pengelolaan di strukturnya. Nah ini nanti mohon diingatkan nih, sekarang sudah pas 100 untuk IPA 216, alokasi intranya ditambah ini 108 sehingga 324. Jadi kalau intranya ini pas 2 jam, masing-masing 2 jam. Kemarin untuk IPA dan IPS itu kan pada saat dibagi koma ya, alokasi waktunya tuh 1, sekian dan 1, ininya nggak pas gitu, 2,67 total akhirnya sebagai beban. Nah sekarang sudah pas. Untuk IPA itu di total ininya menjadi 9 jam ya, perhitungan beban mengajarnya, dan masing-masing kalau diajar oleh 3 guru berarti masing-masing beban mengajarnya 3 jam. Begitu pula untuk yang IPS, masing-masing beban mengajarnya 3 jam ini. Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, masing-masing beban mengajarnya 3 jam. Nah, untuk intranya masing-masing 2 jam. Nah, ini mungkin nanti mohon diingatkan, karena kemarin seperti sempat diskusi dengan yang teman-teman dari Jawa Tengah, juga mereka kebingungan sudah identifikasi komanya kok nggak pas. Nah, ini perubahan yang mendasar, makanya kita hilangkan presentasinya juga. Untuk yang instruktur kurikulum nasional, instruktur nasionalnya yang membimbing SMA, mohon diingatkan ini untuk IPA dan IPS sehingga nanti mereka menjadi pas di alokasinya. Jadi pembaginya pas nanti untuk yang di SMA. Jadi ini mungkin ada penekanan untuk diingatkan untuk yang di SMA. Nah, Ibu Bapak mengingatkan kembali untuk pengajaran IPA dan IPS ini diberikan di dalam Kepmen dan di dalam PPT yang selalu kita sampaikan juga memberikan keleluasaan. Silahkan jika mau berbasis mata pelajaran misalkan fisika, kimia, biologi dalam seminggu masing-masing ada, boleh. Bisa mungkin pakai blok, misalkan 4 bulan fisika, 4 bulan kimia, 4 bulan terakhir biologi, boleh. Atau mungkin sudah diintegrasikan fisika, kimia, biologi, dan ini pun sudah kita definisikan, deskripsikan di dalam linearitas di dalam Kepmen ini. Nah, untuk bahasa Inggris memang kita waktu itu untuk agama, PKN, bahasa Indonesia K13. Nah, yang terdampak memang saat ini adalah yang sekolahnya punya latar belakang, mempunyai program bahasa sebelumnya ya. Karena di kelas 10 sudah tidak ada lagi peminatan, dan nanti pun tidak ada peminatan, adanya pilihan di kelas 11 dan 12. Otomatis di kelas 10 belum. Nah ini yang mungkin banyak pertanyaannya memang di program bahasa. Kalau program IPA dan IPS semestinya sudah terwadahi, guru itu diwadahi di mata pelajaran IPA dan IPS. Nah di bahasa, nah itu yang saat ini lagi digodok untuk beban mengajarnya. Bagaimana bagi yang mungkin agak terdampak tanda kutip yang latar belakang bahasa di program bahasa untuk di kelas 10. Tapi mungkin nanti kalau ada ibu bapak guru yang merasa cukup signifikan berkurang alokasi waktunya, mohon disampaikan juga mungkin sebagai pertimbangan nanti pada saat menyusun pengaturan beban mengajarnya. Dan mata pelajaran lain kenapa kok bahasa Inggris 2 ya? Karena di kita waktu itu arahannya alokasi waktu itu minta dibuat tetap dengan K13. Jadi bahasa Inggris wajib kan waktu itu hanya 2 jam, PJOK 3 jam, informatika yang karena ini menjadi wajib kalau informatika. Lalu PPKN, nah ini alokasi waktu sama dengan di K13. Makanya kita pada saat ini seperti bahasa Inggris kenapa kok hanya 2 jam? Karena untuk yang wajib itu di K13 pun alokasinya 2 jam. Nah, penentuan struktur ini kita samakan dengan di K13. Lalu nanti di kelas 11 kami ingatkan kembali juga bahwa nanti di kelas 11 itu sudah tidak ada peminatan. Yang ada adalah pilihan. Pilihan mata pelajaran ini tentunya nanti harus berdasarkan dia ingin melanjutkan kemana. Karena nanti perguruan tinggi akan memberikan informasi, misalkan untuk kedokteran, latar belakang kedokteran itu setidaknya mengambil apa. Biasanya katanya biologi, kimia, ya setidaknya kalau ingin tertarik kedokteran, ya setidaknya kimia, biologi itu diambil. Dan sebagai catatan nanti karena tidak ada peminatan pelebaran IPA dan IPS, maka seminimal-minimalnya siswa harus didorong mengambil di 2 kelompok. Jadi misalkan di 2 kelompok, di IPA-nya fisika, biologi, atau biologi, kimia, di IPS-nya misalkan sosiologi, ekonomi. Bisa juga nanti misalkan karena dia kedokteran tertariknya biologi, kimia udah terpenuhi syarat minimal jurusannya, mata pelajarannya, bisa aja ngambilnya biologi, kimia, lalu di IPS-nya dia ngambil misalkan sosiologi, dan di bahasanya ngambil bahasa Inggris. Jadi mungkin saja nanti ngambil biologi, kimia,
sosiologi, dan bahasa di 3 kelompok. Yang penting adalah minimal di 2 kelompok. Nah, terkait dengan vokasi dari pertanyaan, nah ini mungkin memang yang baru tersedia saat ini adalah untuk yang prakarya kerajinan, rekayasa budaya, dan pengolahan. Ini karena alokasinya kan 22 jam, nah mau tidak mau diambil nih yang prakarya 2 jam, dan 20 jam itu tadi yang masing-masing fisika, IPS, bahasa dengan masing-masing 5 jam. Nah, untuk prakaryanya yang baru tersedia saat ini baru kerajinan, rekayasa budidaya, dan pengolahan. Nah, dalam ke depan mungkin memang akan rancangan akan kita siapkan termasuk seni dan olahraga juga. Tapi saat ini yang baru tercantum capaiannya baru di prakarya. Muatan lokal kebijakannya masih sama dengan kurikulum 2013, posisinya sama. Jadi kalau bisa diintegrasikan, bisa berdiri sebagai mata pelajaran sendiri, misalkan seperti bahasa daerah ini masih dibuka peluang di dalam strukturnya. Nah, itu mungkin kebijakan umum beberapa perubahan di struktur, dan mungkin nanti untuk kurikulum nasional nanti sambil berdiskusi, dan ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana Permendikbud linearitas, jadi ya Permendikbudnya sudah keluar kan dalam bentuk Kemen, linearitasnya juga sudah dituangkan, lalu alokasi waktu juga ada, dan terkait beban mengajar nanti emang akan diatur, dan beberapa pertanyaan dari alokasi waktu bimbingan konseling. Mungkin itu sementara dari saya, dan untuk secara utuh perangkat ajar mungkin dilanjutkan oleh Bu Susan. Terima kasih Pak Sugito. Terima kasih Pak Yogi. Sudah sekian banyak yang terjawab dari berbagai pertanyaan yang masuk ke panitia, dan hari ini sudah dibahas. Tapi nanti ketika Bapak dan Ibu perlu lagi mendapatkan penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi, Bapak dan Ibu bisa melalui Q&A. Tapi ketika nanti tidak juga terjawab keseluruhan, panitia tetap akan menginventarisir dan kemudian menjawab secara tertulis.